Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Farika yang hari ini akan membahas materi tentang stres kerja dan manajemen stres, yang dimana video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi, yang dimana mata kuliah tersebut di bawah atau diampu oleh Pak Sukri Karim. Oke, baik. Sebelumnya saya akan memaparkan latar belakang dari materi ini, yaitu pekerjaan merupakan suatu hal yang jika didefinisikan merupakan hal yang selalu berhubungan dengan manusia, karena manusia membutuhkan pekerjaan untuk menjalani kehidupannya dan memenuhi kebutuhannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap manusia pasti harus melakukan suatu pekerjaan, dan pekerjaan yang dilakukannya harus sesuai dengan passion, bakat minat dari tiap-tiap individu itu sendiri. Ketika pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, maka disitulah akan timbul yang namanya stres kerja. Stres kerja ini terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab, apalagi ketika tujuan dari individu tersebut tidak terpenuhi saat ia bekerja, maka stres yang dialaminya pun akan semakin memburuk. Maka dari itu, penting bagi setiap individu yang bekerja untuk memiliki atau menerapkan manajemen stres yang akan membuat proses healingnya menjadi lebih baik dan cepat. Juga memperkuat proses struktur kerja dari individu tersebut. Berbagai penanganan ketika mengalami stres bisa dilakukan. Salah satunya adalah bersosialisasi atau mendengarkan musik rileks ketika pekerjaan sudah sangat menumpuk. Motivasi juga menjadi akar kuat bagi individu ketika mengalami stres, dan suasana dari lingkungan kerja juga mempengaruhi proses kerja individu. Baik, di situ sudah saya paparkan latar belakang dari materi ini. Selanjutnya saya akan langsung membahas ke pembahasan intinya, yaitu stres kerja. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian dari stres kerja itu sendiri. Sebelumnya, untuk membahas lebih lanjut apa sih itu stres kerja, pasti kita harus tahu dulu kata stres itu apa sebenarnya. Nah, stres itu sendiri adalah kondisi dimana saat seseorang mengalami kesulitan untuk mengontrol dirinya karena ada beberapa hal yang terjadi. Lalu saya akan membahas stres kerja. Jadi stres kerja itu adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang karyawan. Orang-orang yang mengalami stres menjadi nervous dan merasakan kekhawatiran kronis sehingga mereka sering menjadi marah-marah, agresif, tidak dapat rileks, atau memperlihatkan sikap yang tidak kooperatif. Stres kerja adalah perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja tampak dari gejalanya antara lain. Jadi ketika seseorang mengalami stres kerja, maka ada beberapa gejala yang muncul untuk menandakan bahwa dia sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Gejalanya adalah emosinya tidak stabil, sudah pasti, lalu perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan atau mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, lalu tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darahnya juga meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan. Beberapa ahli mengungkapkan gagasan mereka tentang stres kerja itu seperti apa dan bagaimana ya. Baik, berikut saya akan paparkan. Menurut Handoko, stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi proses berpikir, emosi, dan kondisi seseorang. Hasilnya, stres yang terlalu berlebihan dapat mengancam seseorang. Kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan dan pada akhirnya akan mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya. Lalu ada menurut Sasono, stres kerja bisa dipahami sebagai keadaan di mana seseorang menghadapi tugas atau pekerjaan yang tidak bisa atau belum bisa dijangkau oleh kemampuannya. Jadi, misalnya kemampuannya hanya 5, sementara pekerjaan itu sudah memasuki angka 9, nah di situ akan muncullah stres yang nantinya mungkin akan menyebabkan atau berdampak buruk bagi pekerjaan dan mungkin bagi diri dia sendiri gitu. Lalu
Saya akan menjelaskan ciri-ciri dari stres. Ciri-ciri dari stres adalah yang pertama, merasa cemas berlebihan. Kondisi ini sering terjadi ketika orang mengalami stres atau memiliki pikiran yang sangat rumit ya untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu. Jadi dia ketika ada masalah yang datang, maka rasa cemas itu muncul terus ketika dia tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Lalu kurangnya semangat dalam beraktivitas. Pasti semua sudah paham maksudnya ini apa. Pasti kalau misalnya seseorang punya pikiran, dia nggak punya semangat untuk mengerjakan hal lain gitu ya. Nah, disitulah nanti dibutuhkan manajemen stres. Lalu ada kesulitan mendapat jam tidur yang berkualitas. Lalu ada merasa lelah setiap saat, pusing kepala saat menghadapi pekerjaan. Nah, ini biasanya terjadi ketika stres tersebut sudah memasuki tahap yang memang benar-benar sangat mengganggu bagi individu tersebut. Lalu ada menarik diri dari pergaulan. Nah, lalu saya akan membahas penyebab stres kerja. Terdapat 2 faktor penyebab stres kerja, yaitu faktor lingkungan kerja dan faktor personal. Faktor lingkungan kerja dapat berupa kondisi fisik, manajemen kantor, maupun hubungan sosial di lingkungan pekerjaan. Sedangkan faktor personal bisa berupa tipe kepribadian dari individu yang bekerja, peristiwa atau pengalaman pribadi, maupun kondisi sosial ekonomi keluarga di mana pribadi berada dan mengembangkan diri. Lalu di sini ada penyebab menurut para ahli ya, yaitu beban kerja yang sulit dan berlebihan, tekanan dan sikap pemimpin yang kurang adil dan wajar, waktu dan pelatihan kerja yang kurang memadai, konflik antara pribadi dengan pimpinan atau kelompok kerja, balas jasa yang terlalu rendah. Oke, lalu selanjutnya ada dampak dan akibat stres kerja. Nah, di sini ada 5. Yang pertama adalah subjektif. Subjektif itu berupa kekhawatiran atau ketakutan, apatis, rasa bosan, depresi, keletihan, frustasi, hingga kehilangan kendali emosi. Lalu yang kedua ada perilaku, yaitu berupa mudah mendapat kecelakaan ketika bekerja gitu maksudnya ya, kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat, luapan emosional, makan atau merokok secara berlebihan. Lalu yang ketiga adalah kognitif, berupa ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal. Jadi kondisi ini seringkali membuat individu tersebut tidak dihargai oleh lingkungan sosialnya, karena mungkin beberapa orang di dalam lingkungannya tersebut atau di dalam lingkungan kerja tersebut menganggap bahwa hal yang dia pikirkan itu tidak masuk akal, padahal sebenarnya yang dibutuhkan hanyalah dia dihargai oleh lingkungan dia tersebut. Lalu ada fisiologis, berupa kandungan glukosa darah meningkat, denyut mata dan tekanan darah meningkat. Dan juga dia bisa jadi berkeringat dan bola matanya bisa melebar. Lalu organisasi, yaitu ini penyebab, itu dampak dan akibat yang berasal dari perusahaan untuk diri dia sendiri, yaitu berupa angka absensi atau kehadiran yang turun, lalu produktivitasnya rendah, komitmen organisasi dan loyalitasnya berkurang. Nah, selanjutnya saya akan membahas manajemen stres. Yang pertama saya akan menyebutkan pengertian dari manajemen stres itu sendiri. Manajemen secara umum yaitu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Untuk lebih jelas, berikut ada beberapa definisi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut. Menurut Manulang, pengertian manajemen menurut Manulang adalah seni dan ilmu pencatatan, perorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan terhadap sumber daya manusia. Lalu ada menurut Henry Fayol bahwa pengertian manajemen dalam bukunya General Industrial Management, bahwa manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan persis seperti apa yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Lalu lantas apa sih
manajemen stres. Manajemen stres merupakan suatu cara atau metode penanganan gangguan psikologis yang ditujukan untuk mengendalikan tingkat stres individu, khususnya stres kronis. Stres kronis itu bisa dibilang stres yang sudah berat ya. Lalu ada pendapat para ahli yang menjelaskan bahwa manajemen stres adalah suatu kemampuan dalam menggunakan sumber daya manusia secara efektif untuk bisa mengelola dan juga mengatasi gangguan serta kekacauan mental serta emosional yang terjadi karena adanya respon atau tanggapan. Nah, tujuan dari manajemen stres itu sendiri adalah secara umum seperti yang sudah disinggung secara singkat sebelumnya, bahwa tujuan dari dilakukannya manajemen stres adalah demi memperbaiki kualitas hidup yang lebih baik. Secara spesifik, tujuan dilakukannya manajemen stres di dalam lingkungan perusahaan adalah untuk mengantisipasi adanya kemungkinan timbul penyebab stres, mencegah terjadinya stres pada karyawan dan perusahaan secara menyeluruh, tidak menyebabkan efek yang lebih buruk, serta memulihkan karyawan dan atau perusahaan dari stres. Selanjutnya ada cara untuk mengelola stres. Yang pertama adalah melakukan pendekatan individual. Pendekatan individual ini sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan manajemen stres di dalam suatu perusahaan. Beberapa pendekatan individual tersebut diantaranya adalah menerapkan manajemen waktu secara baik, meningkatkan waktu olahraga, melatih diri agar lebih rileks, memperluas sosialisasi. Lalu melakukan pendekatan organisasional, yaitu dalam hal ini pendekatan organisasional dilakukan untuk mengelola stres di dalam perusahaan yang umumnya dilakukan dengan beberapa metode, yaitu meminimalisir adanya kemungkinan konflik dan melakukan klarifikasi peran perusahaan, menetapkan tujuan secara realistis, membuat bimbingan konseling pada setiap karyawan, dan lain sebagainya untuk lebih mendukung proses kerja di sebuah perusahaan. Lalu, saya akan membagikan tips manajemen stres dalam perusahaan. Yang pertama adalah identifikasi perilaku dan kebiasaan yang bisa menyebabkan stres pada karyawan. Jadi, hal ini perlu dilakukan oleh perusahaan sehingga karyawan akan merasa lebih terbuka, lebih bisa bersosialisasi dengan baik dalam perusahaan jika identifikasi ini dilakukan. Lalu adalah menyediakan perlengkapan olahraga di perusahaan. Nah, saat ini ada beberapa perusahaan yang menyediakan layanan fitness serta secara gratis untuk karyawan. Cara ini bisa dijadikan saran untuk pihak manajer dalam menyediakan fasilitas untuk membantu mengurangi stres karyawannya, karena olahraga merupakan salah satu metode atau cara bagi manusia untuk menghilangkan stres ya, karena pergerakan itu penting dalam hidup seseorang, untuk fisik seseorang pergerakan itu penting. Jadi olahraga itu bisa mempengaruhi atau mengatasi stres dari individu. Lalu ada selanjutnya bersosialisasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk mengatasi tekanan dalam lingkungan kerja, maka pihak perusahaan bisa memberikan pekerjaan secara tim agar mampu mengurangi stres karyawannya dalam bekerja. Lalu yang terakhir adalah membiasakan gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat ini bisa disarankan oleh manajer HRD dengan tidak menggunakan obat terlarang, tidur yang cukup, tidak meminum minuman keras, konsumsi makanan sehat, dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktunya sehingga waktu tidurnya cukup dan berkualitas. Nah, baik, sekian dulu pemaparan dari saya tentang materi stres kerja dan manajemen stres ini. Untuk kesimpulannya, di sini saya menyimpulkan bahwa stres dan manajemen stres merupakan hal yang saling berkaitan. Ketika seseorang mengalami stres di tempatnya bekerja, maka dibutuhkan manajemen stres untuk dirinya. Seperti pengertiannya bahwa manajemen merupakan ilmu untuk mengelola, merencanakan, mengorganisasikan sesuatu, sehingga membuat manajemen stres ini menjadi bagian penting dalam suatu perusahaan agar perusahaan dan individu terus berkembang dengan baik secara positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.